Hai Linguisters, bahasamu kekayaanmu. Untuk video kali ini adalah bagian yang kedua dari video yang sebelumnya, tetap bahasa Batak Toba. Karena kalau kita membahas tentang Batak Toba, itu benar-benar banyak yang harus dibicarakan dan memang itu penting untuk kita bicarakan dan dibahas di sini. Nah, untuk yang episode yang kedua ini, teman-teman aku akan membahas hal yang lain lagi selain kalau yang dulu kan udah ya kita membahas tentang Pariban. Nah, kalau yang sekarang kita lebih membahas hal-hal yang santai, hal-hal yang apa sih ada yang ada di sana, hal menarik apa yang ada di sana, begitu. Tonton terus ya videonya dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain untuk membahas kira-kira tempat makan atau minuman atau apapun itu yang dari Batak Toba dan bisa dibagikan ke teman-teman yang kira-kira belum tahu atau misalnya pengetahuan tentang Batak Tobanya masih terbatas. Nah, silahkan ditonton videonya untuk melanjutkan dari pembicaraan kita yang di bagian pertama. Linguisters, bahasamu kekayaanmu. Kita mau langsung, ini siapa yang udah nyiapin ini? Itu bukan aku. Ini apa? Coba tolong dijelasin. Itu namanya ikan mas arsik. Ikan mas, dari Jawa berarti ya? Hah? Ikan mas. Wow, aku jawab lagi. Jadi ikan tulang kalau di Medan ya? Ikan tulang. Lucu tapi lucu. Ikan tulang. Ikan tulang. Ikan tulang arsik. Ikan tulang arsik. Ikan mas. Ikan mas kan? Ikan mas. Berarti kalau bahasa Inggrisnya goldfish gitu ya? Kecil-kecil. Apa? Ini diapain? Ya. Iya, dimakan. Ya dimakan sih harusnya sih. Cara masaknya buka juga sih. Katanya dia jago masak arsik, harusnya bisa ngejelasin ya arsik itu diapain gitu. Coba. Ya sebenarnya cuman kayak di Pakai asam itu apa ya, Mas? macam-macam deh sebenarnya. Apa tuh namanya? Aku bisa jawab. Pakai bunga itu namanya kecombrang. Jadi ini yang aku tahu, ini mereka nggak tahu lah ya, lebih kawi-kawi daripada gue. Biasa makanya fried rice. Apa? Fried rice. Fried rice kata dia, Fred gitar loh. Gitar. Dia ini kayak Enggak. Pakai kacang panjang, pakai andaliman. Tuh, lu Ya, andaliman. andaliman. Terus Pakai ikan mas. Iya. Iya kan? Iya. Bentar banget nih, nggak nih. Gue kaget loh. Terkenyut gue. Ternyata pakai ikan mas ya. Pakai air. Pakai air. Pasti kan air matang. Terus ini pakai apa tuh yang kayak bawang, cuman itu agak sedikit lebih kecil. Ya biasanya orang bilang bawang Batak sih, cuma nggak tahu Ya. ya. Bawang Batak. Iya. Rasis ya. Iya kayaknya gitu ya. Bawang aja rasis ya. Jadi heran Itu deh enak kita. sih, paling bikin enak itu sih. Kayak menurut dia semua kak ini di apa aja enak tau kak. Iya. Terus kenapa ngeliatin doang? Pakai serai nggak sih? Aku lagi menelaah ini loh. Oh pakai ini. Apa tuh Ini namanya? udah kayak ini tuh yang kemarin ketangkap narkoba. Saya mencium. Daripada begini saya menerawang. Ini apa yang Serai, kuning? kunyit, jahe. Kunyit, ya. Kunyit pakai jahe. Pakai lengkuas juga nggak sih? Lengkuas iya pasti. Iya, pakai Iya, lengkuas. pakai lengkuas. Lengkuas wajib. Tapi jangan kuas ini ya. Brush challenge. Yeah. Jadi taruh di sini gitu ya. Oke, sekarang tanpa harus kita menunggu lama lagi, mari Udah buka kita- belum? Kalau lo belum nggak apa-apa, lo nggak usah makan. Bungkus ya, keluarga besar gue banyak. Yuk, pegang piringnya aja ya. Wow, nasinya 3D guys. Ini enaknya pakai nasi sih. Iya, benar. Sebenarnya. Betul. Kalau ini aku mengakui dan makannya harus pakai tangan. gimana kalau bisa pakai kaki di sini? Maksudnya jangan pakai sendok. Lepet. Getok. Biasanya tuh bokap itu makan mie pakai tangan loh kak, by the way. Lucu gak? Oh iya, orang Batak satu lagi kalau misalnya makan sop pakai gelas. Serius? Dan airnya tuh diminum, Iya, airnya diminum minum pakai emang gelas. pakai gelas gitu. Iya, Kan iya. kokok gitu. Itu udah umum banget. Kalau sih ya, maksudnya ya. Pakai gelas, maksudnya- Pakai gelas, pakai gelas.
Iya. Jadi mie gelas itu sebenarnya dari Itu gue nggak tahu sih ya. Tapi yang jelas minum sop pakai gelas. Minum sop pakai kuah terinspirasi dari orang-orang Batak Toba ya. Siapa yang suka ekor? Gue. Tapi nggak ada buntutnya. Nggak apa-apa. Buntutnya udah dicemilin. Cemilin duluan. Yang gede nih rasanya. Asik. Tapi dia banyak durinya, suka betenya itu sih. Iya betul. Ikan Aku masaknya. sukanya kepalanya sih. Disep-disep enak loh kak. Masaknya lama juga. Dah. Aku yang ini ya. Gak apa-apa. Aku sebenarnya sukanya sama kacang panjangnya teman-teman. Oh iya itu biasanya banyak tuh. Nih, kalau yang belum tahu, aku waktu itu dikasih tahu sama kakaknya dia yang kebetulan pintar masak, nggak kayak adenya. Siapa adanya? Apalagi yang nomor 2 sama nomor 4. Nomor 2 bisa masak loh. Oh, kata Cuma yang nomor 4 aja serius. Oh, Selama gitu. dia ngekos dia masak sendiri ayam gota tuh dia enak banget. Oh, Kalau kakakku yang ya hari ini aku akui kakakku. Yang nomor 2 tuh jago bikin ayam gota. Kata temen-temennya tapi aku nggak suka. itu hoax, aku belum pernah ngerasain. Ini tolong Ini dikirim. kalau teman-teman yang belum tahu, apa nih namanya kacang panjangnya ini, kalau misalnya habis masak ikan arsik, terus besokannya, kok udah dimakan duluan? Enak coy. Enggak, aku masih Tapi kok sepik-sepik tuh loncat sendiri kan ya ke mulut gua. Gua juga bingung. Berenang ya. Oke. Ini bisa digoreng. Apanya nih kacang panjangnya dan itu enak banget, beneran enak banget karena ada bau-bau smoky kayak asap-asapnya gitu ya. Jadi ini ngomong-ngomong cara gorengnya pakai api kecil, api besar? Api gede aja nggak apa-apa. Api gede, minyaknya? Iya. Minyaknya banyak tapi ya. Berarti deep fried ya? Iya deep Asal fried. jangan pakai api asmara. Deep fried. Oke. Boleh dimakan gak sih nih kak? Dipegang-pegang doang. Kesel gue dari tadi. Ayo udah dimana? Ini boleh dimakan nih. Aduh dong, bareng-bareng dong, aku kan juga mau. Ya itu ada durinya. Bapak, durinya nggak akan menusuk hatiku kok. Anjay. Yuk kita cobain ini ikan arsik dari Siapa? Dari Jangan siapa? sebut namaku ya. Bukan aku soalnya. ini yang masak temen Kenapa aku. Nanti kalau mau Kayak itu. kayak arsik, Ini KFC. Bukan. Kayak kalian kok gak nyambung sih? Apaan? Kalau yang suka food blogger gitu kan, mereka pasti makannya gini banget. Harus makanannya Biasa aja. bisa aja tapi yang ini bener enak. Ini parah enak. Bener. Gila, asik banget. Ini yang masak teman aku, dia lagi cari dana untuk kelahiran anaknya, jadi selamat ya. Nanti aku masukin detail yang masak, bukan yang detail yang masak ya, maksudnya kontak personnya Ya. di detail gitu ya, supaya teman-teman yang Enak. lain mau pesan bisa kesana. Ini enak banget beneran. Enak. Enak-enak. Apalagi pakai nasi, udah kode nih. Mau? Enggak. Mau nih? Lama nanti kelar. Kalau makan pakai nasi, ini kayaknya nggak lama juga sih, pasti ini cepet habisnya. Apalagi digoreng. Kalau aku lebih suka digoreng sih sebenarnya. Gitu ya. Iya, apalagi bumbunya sih ya, karena ada bumbunya meresap itu enak banget. Mau ekor, mau apa, tetap aja enak sih. Maaf ya, Malah. kalian hanya bisa bilang. Buat aku yang nggak terbiasa makan makanan Batak, rasa andalimannya itu berasa banget. Jadi ada sensasi panas. Ya, sedih banget. Mau maaf ya. Ikan aja nggak rela mama. Sensasi apa ya, kayak menggelitik gitu loh di lidah. Iya. Kayak ada rasa gimana sih yang cekit-cekit tuh. Iya. Ada lima kayak geter-geter lidah. Jadi kita geter-geter. Gila. Kalau dia prom tadi jadi geli tau. Jadi pada nggak heran deh. Jadi buat aku ini enak banget. Bukan cuma buat aku sih. Emang enak. Emang enak. Asinnya pas juga. Aduh, pengen nasi ya. Habis ini kita selesai bikin video makan pasti. Asik. Deep fried dulu sih. Deep fried ya. Boleh. Ya kan udah nyobain tanpa fried belum Iya. digoreng. Nah, kalau udah makan yang ini biasanya mulutnya amis-amis gimana gitu ya. Amis Daud. Apa? Habis dong. Ada artis dong. Amis Daud. Suaminya Raisa. Ya ilah. Oh, nggak tahu aku. Ya ampun kak, makanya jangan nonton Azab.
Enggak, soalnya itu aku biasa soalnya nama mantan-mantan aku memang sudah Tulis. jadi mohon maaf kalau aku tidak mengenal kayak yang begitu-begitu karena udah aku tinggalkan gitu. Tapi yang kali ini ambis beneran nggak ya sekarang? Orangnya nggak ada kan? Ya sekarang apa? Oke, ini apa? Yes, ada kayaknya lagi. harus aku buka lagi ya. Lu doang yang buka. Namanya apa? Nah, Satu deh, ya ampun lu kurang baik apa sih? Karena yang beli bukan gue. Apa? Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon. Kenapa namanya Ambon? Tuh, pasti Namanya banyak dari nanya. Medan. Iya. Sambil makan ya. Dan ini dari Home Bakery. Namanya Bika Ambon. Asli Medan. Maksudnya asalnya dari Medan ya. Iya. Sebenarnya Yang Medan. buat Holland Bakery. Holland. Belinya di Komsen. Galaxy. Pakai promo. Galaxy, pakai promo. Nah, identitasnya nggak jelas nih dia nih. Yang Bekasi yang beda planet itu. Jadi ini tuh kan udah makan duluan dia mah gitu, kagak nunggu. Ini baterai low nggak sih? Wah, gampang. Nanti jujur. Oh, too high. Bentar gue matiin dulu. Berarti ini bukan. Nah, Dari tadi dong. kita ulang dari belum makan, belum makan. Tapi gue Jangan-jangan dari tadi ya. Yang mau serius mas, coba mer. enggak. Soalnya tadi gue ada waktu ini jalan-jalan. Kak, kalau belum Kak, anjir Kak. Tapi maaf. Kambing, kan gue jantungan aja. Kalau lagi lo aja Yus, gue. Oke, jadi tadi selingan ya, HP aku sempat agak error. Kita pikir tadi belum kerekam, ternyata belum. Ini Bika Ambon dari Medan dan dibelinya dari Holland. Karena banyak yang jual, kalau terjadi kan nggak perlu beli langsung ke Medan. Di sini juga sudah banyak yang jual. Tapi harus kan nanya kan ya, lebih ke Ambon kok dari Medan gitu kan? Pasti kamarnya kan pernah berpikir begitu. Kenapa sih? Kenapa ya? Enggak, mereka nggak bayar royalti gitu ya, pakai nama-nama Ambon ini. Iya, kenapa ya? Atau mungkin dulu yang pertama kali bikin ini Jodohnya orang Ambon minta kamar Batak. orang Ambon yang migrasi ke Medan gitu kali ya. Jadi, bagaimana besok episode selanjutnya kita datangkan dia? Iya siapa? Lupakan. Jelas dulu. Jadi di sini ada kayak sarang-sarangnya gitu. Iya, bintik-bintik. Sarang heo. Sarangnya. Sarangnya. Aku cinta kamu. Iya, masuk Korea. Iya. Ini enak guys. Dia udah habis duluan. Iya curang. Lompat sendiri loh. Kalau aku suka bagian ininya. Ada yang Bawahnya dibuang. Jangan dong. Digoreng. Semua serba digoreng ya. kalau dia suka bagian ininya ya. Makanya kita sisain buat dia. Jadi enak tuh apa sih kayak Kenyal-kenyal. kenyal gitu nih. Nih ya. Toeng. Dan ini enak, manis. Tapi nggak terlalu manis ya. Oh, iya. Mungkin sih Pas. enak. Oke, sambil aku menikmati ini, aku mau tanya lagi tentang hal yang kayaknya nih pasti juga semua warga Medan dan warga Batak Toba harus bisa kali ya, harus atau bisa atau wajib tentang tarian yang ada di Dari Tortor ya. ya. Ini mantan penari nih. Menari banget. Dari perut gue mah. Di tiang apa? Coba bisa jelasin nggak? Atau maksudnya ada deh dari misalnya boleh tarian, boleh lagu, atau mungkin di Batak Toba terkenal dengan ini nggak sih? Pantun gitu atau puisi gitu nggak? Atau apalah yang ada yang mungkin kalian mau jelaskan? Sebenarnya pasti ada setiap suku bangsa itu sih, mau pantun, mau lagu, tapi mungkin kita bahas satu aja. Kita bahas paling lagu. Lagu lo nyanyi ya. Oh, tentu tidak. Ini kan karena orang Batak itu sering pasti yang identik masak. dengan tarian dan lagu ya nggak sih? Makanya jangan heran, bukannya sombong bukan apa-apa, pasti orang Batak tuh pasti suaranya pasti bagus, mayoritas bagus. Gitu. Coba Bisanya lagu ini Bubui Bulan.
Bulan. Bener loh, tapi kan ada lagunya kan Yos. Lagu-lagunya yang tadi yang sempat lo bahas, yang perempuan. Inang. Iya, Inang. Inang di keke itu. Kesel deh kalau mereka tuh bercanda mulu. Mana sih? Inang gimana Inang? Atau butet? Oh butet, itu ada artinya tahu butet. Butet itu adalah artinya yang gue tahu ya. Jadi tuh ada seorang, ini bener ini guys. Tapi kamu salah jangan dibully ya. Gue serius banget denger ini, penasaran gue. Jadi itu ceritanya seorang bapak. Seorang bapak tuh dia berperang gitu, terus anaknya yang cewek. tapi tentang serius, gue pernah pas. Iya terus lagi. Iya tentang berperang. Jadi bapaknya karena nggak gue lupa nih bikin lagu tuh terinspirasi tentang anak yang bikin kan atau orang tuanya. Iya. Jadi storynya adalah bapaknya berperang gitu tapi nggak bisa balik. Setahu gue ya. Coba nanti di searching deh. Jadi itu ceritanya lagunya dari bapaknya ke anaknya. Iya, ke anak yang cewek kan butet kan cewek biasanya. Butet. Berarti tuh sebenarnya harusnya lagu sedih ya? Emang lagunya sedih kan? Terus kenapa kalian ketawa-tawa di sini? Karena Buat apa juga nangis kita di sini ya? Karena hati yang gembira adalah obat. Berarti kalian sakit dong. Hei, kompet. Oke. Tapi gitu. Banyak lagunya tahu kak. Kalian ini dari ngomong lapet-lapet tapi tuh maksudnya udah halal gitu kan? Halal. Maksudnya kita pengen next episode ada lapet guys. Maksudnya itu bukan apa-apa. Kita tak baik-baik. Udah perut aku masih yang ini anget gara-gara anda di mana? Bener aku masih di sini loh kak, bener. Serius pakai bikamu masih tutup aja. Masih gerak ikan di sini ya? Bener. Beneran, tadi aku mau ngomong gitu kan. Gue kira gue datang kira gue doang, gue enggak ya. Enggak biasa aja. Serius gue di sini tahu. Karena kalau kita kan flat ya. Serius kak, bener. Tapi aku masih di sini. Belum digeser. Terus kemudian Barteri udah Banyak dia lagu butet. Coba dong nyanyi lagu sedikit kan kita nggak tahu lagu butet itu kayak Udah lu apa. buat aku nabur juga lo nyanyi. Enggak, jangan. Pakai teks boleh nggak? Kalau Boleh, teks Kak. aku bisa. Boleh. Boleh, ambil kita ambil Lu kita. cut ya kak. Gua ambil kita sini, Mak. Jangan udah burju. Anakku nah. Jangan, gua nggak paling itu gampang. tinggi banget ya Sua. Pakai baby. Jangan, Yus. Bagi suara nanti enak. Ih siapa yang bagi suara? Gua. Iya. Yos, gua nggak bisa nadanya full Yos. Ntar lu edit tuh ya kak. Ya. Apa teks jangan lagu ini Yos. Yang salah gue masukin yang bagus. Sumpah kan sebenarnya kita tidak masalah apa sih. Sedop. Gimana kalau nanti terakhir? Iya, saya dulu aja. Oh bisa diedit gitu ya? Bisa loh, Kak Maria muka gue bisa dibikin nanti putih kan kak? Bisa. Oh iya. Tapi putih bikin sini kapas. Putih dari kapas. Takutnya gini ya, jempolnya diikat gini ya. By the way, iya, itu artinya loh kan di orang Batak kalau meninggal kakak pernah nggak begini sama begini. iya Jadi kalau ada meninggal artinya di Batak, kalau kayak nenek gue kemarin nenek gue tangannya kan gini katanya bokap tuh artinya berarti dia udah berhasil menikahkan semua anaknya apa gitu tuh istilahnya apa tuh? ada artinya ada juga loh yang begini kalau gue begini nanti Aduh apa sih namanya tuh? ada artinya ikat atasnya kalau orang Batak tuh dia begini Ya jadi papatah kan beda papatah tuh gimana karena artinya begini. anaknya belum mulai menikah. iya itu artinya gitu dia belum selesai gitu itu artinya cuy gila sesuatu tuh Iya memang karena orang Batak ini artinya dia bener-bener ini banget semua ini Meaningful ya. meaningful lagi benar ada artinya ada itu artinya bokap bilang gitu jadi nggak bisa sembarangan coba telepon telepon siapa nenek gue bokap lu lah.
Jadi tadi kan kita udah bahas sedikit tentang lagu yang sedikit sekali dijelaskan sama Rafael. Nanti mungkin kalau ada yang mau tahu banyak tentang informasinya, bisa telepon dulu ke Rafael. Berguru teman aku. Meskipun nanti mungkin ngomongnya nggak sama dia, tapi sama bapaknya. Supaya lebih akurat gitu. Oke, Iya, betul. Nah, mungkin setelah ini aku akan kasih ke kalian video satu lagu tentang apa? Jelasin dulu mungkin lagunya itu tentang apa, baru nanti aku kasih videonya. Jadi lagu biasa kita akan menyanyikan sebuah lagu teman kenangan. Lagu biasanya untuk momen pernikahan. Dan biasanya lagu yang akan dinyanyikan ini adalah lagu tentang seorang ayah. Biasanya seorang ayah yang menyanyikan untuk anak perempuannya. Jadi melepas anak perempuannya. Gue gak kuat. Gue juga gak kuat liat lu. Oke, jadi tentang Seorang ayah menikah melepaskan anak perempuannya, kan menikah berarti kan dia mau punya keluarga, kehidupan baru. Dan biasanya itu seorang para ayah yang menyanyikan. itu lebih ke sedih atau lebih ke terharu sih? Sedih dan terharu sih Kak, ada artinya juga kan itu. Jadi ibaratnya tuh kayak dari Ini kecil. aku tanya artinya apa Oh, gitu loh. oh gitu. Ada artinya, jadi kayak dari kecil aku yang merawat, aku sekolahkan, dan sekarang tiba saatnya aku melepaskanmu dengan pria itu. Jadi sedih nggak? Enggak sih. Kalau dia nggak begitu, sebenarnya aku bisa nangis beneran sih. Mulutnya pesimis gitu. Gue baru model maksudnya ini murah. Oke. Ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk Bang Joshua untuk Sama-sama. Ito. Bukan ya, kalau Ito ke Ito ya. Itu kan Ito. ini walaupun nama saya Rafael Ito, Rafael Ito. Ito. bukan Naoto kan? Naoto. Jadi aku nggak bisa manggil dia Ito ya. Kalau dari aku ke Joshua bisa Ito. Ito. Iya. Kalau aku ke dia Eda. Tapi kita lebih muda ya. Enggak dong, aku nggak. Apa sih manggilnya kalau lebih muda? Iya. Dek lah paling masuk akal. Terima kasih Adek Rafael. Iya, sama-sama. Kayak setelah minggu aku ya. Udah mau datang ke sini, kita rekaman tentang bahasa dan suku dari Batak Toba. Teman-teman, kalau misalnya ada yang dari Batak Toba mau kasih komentar atau mau kasih tambahan tentang bahasa apa yang kira-kira sebaiknya kita orang-orang lain yang mau main ke Danau Toba itu harus tahu, tulis komen di bawah ya. Atau misalnya ada tempat nongkrong apa di sana, atau lapo apa, makanan apa, cemilan atau minuman. Ya nggak, kita padahal dari tadi nggak minum ya, makan doang loh. Lapo Ya. Tesalonika enak sih. Gimana? Ya, itu bener-bener aku dijanjikan sama seorang teman yang udah hanya sekedar janji, ayo bang kapan ajak aku ke sana ke Lapo Tesalonika. Dan Nah, pilihnya iga babi bakar pakai madu. yang cari yang halal apa? Oh, yang halal apa ya? Iga yang bakar. Iga ayam. Ceker bakar madu Iga kali ayam itu tuh kayaknya. gimana iga ayam? Oh iya. Iga ayam gimana? Kecil-kecil loh. Jangan lupa kalau misalnya ke sana coba durian ucok. Ini sekarang kita nggak bisa kasih unjuk karena memang agak susah untuk dicari ke sini. Meskipun udah ada sih ya, cuman ya. Tapi ngomong-ngomong katanya durian ucok itu nggak bikin di luar Medan loh. Jadi yang di luar Medan Oh, itu iya? ucok asli. Enggak, memang bukan. Jadi yang dipesan itu durian ucok yang dia sudah dikemas secara khusus, bisa masuk pesawat dan dikirim. Oh iya. Jadi Iya. dia bentuknya di frozenin dulu. Karena banyak yang ngaku-ngaku Medan, Iya. ucok Medan di Jakarta ini hati-hati. itu nggak asli sana, enggak. Ya beberapa ya, mungkin nggak semua juga yang palsu, tapi ada juga yang KW, tapi ada juga yang asli ya. Frozen. Contohnya yang KW ini. Frozen satu, Frozen 2 nggak? Dari ke Itu salah lagu. Itu salah lagu. Itu film apa sih? Itu Apa nih? Aladin. Aladin. kayaknya apa dia? Yang itu, yang speechless. Speechless. Harusnya kan itu dia, no, itu dia, no, itu dia, no. Aku masih let her go, let her go. Let her go. Oke, jadi teman-teman yang masih punya pengetahuan banyak tentang bagaimana di Batak Toba,
tolong tulis komentar di bawah ini. Terus juga kalau misalnya mau kasih tahu tentang tempat nongkrong atau minuman atau apapun yang belum sempat kita bahas di sini atau tempat wisata juga boleh. Tolong komentar dan jangan lupa subscribe, like, lonceng, lalu sebarin ke teman-teman yang Batak yang Kita nggak rekomendasiin makanan Batak di sini yang di Jakarta. apa? Sebaiknya gimana nih? Jadi kalau bayar berapa sama? Iya sih, kita nggak di endorse loh. Belum ada endorse kan belum aku ya. Ya, maksud aku begini, kenapa nggak begitu? Tidak merekomendasikan teman-teman yang di Jakarta, karena kita tujuannya pengen ngajak teman-teman yang di Jakarta ke sana gitu. Ya, sekalian jalan-jalan, lihat langsung apa yang ada di sana. Jangan seperti mereka yang cuma ada di sini sudah pernah ke Danau Toba. Oh udah pernah. Oh belum pernah. Belum pernah. Paling jauh ke Monas. Sama Lubang Buaya. Kok Monas sih Taman Mini maksudnya? Ke Monas juga. Tapi kan nggak ada saung-saung. Tapi kan itu tetap tempat wisata kan? Iya enggak? Dia favorit Bantar Gebang. Condet. Mau bak sampah. Ya ampun. Ngomong diri ya. Jadi sebenarnya isinya apa sih Kak? Oke, ini isinya bulenya Rafael dengan bahasa Batak. Itu aku sabar orangnya. Teman-teman, kalau yang masih bisa jago bahasa Batak Toba itu dipertahankan. Untuk pasangan-pasangan yang baru menikah, yang dari sama-sama Batak Toba, anak-anaknya tolong juga diajarkan bahasa Batak Toba supaya bahasa-bahasa atau budaya-budaya dari Batak Toba ini tetap dan terus dilestarikan. Linguisters, Bahasamu, kekayaanmu. Hora! Linguisters, jadi itu tadi video bagian yang kedua mengenai bahasa dan budaya dari Batak Toba. Cukup panjang ya, tapi menarik banget gitu ya. Makanya aku sengaja membuat video ini tuh dua bagian karena memang itu asik dan penting untuk membahas bahasan yang kita sudah bicarakan tadi tentang bahasa dan budaya dari Batak Toba. Nah, aku minta maaf nih, sebetulnya teman aku Rafael itu tadi dia menyanyi sebuah lagu dari Batak Toba dan juga Yosua yang memainkan gitar. Tapi terjadi kesalahan teknis dan aku sebel banget. Jadi datanya itu hilang teman-teman. Jadi aku nggak bisa menampilkan video mereka lagi menyanyi lagu yang sebetulnya tuh bagus banget maknanya. Dan kayaknya kalau betul-betul diresapin gitu ya, itu aku bakal nangis. Dan aku nggak mau menangis di channelku sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman yang pengen tahu secara lebih detail dan dalam tentang lagunya, bisa cari di Google atau misalnya di channel YouTube punya teman-teman yang lainnya ya. Teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang masih bisa menggunakan bahasanya, masih tahu banyak tentang budayanya, tetap dipertahankan ya, dan juga dilanjutkan ke generasi yang berikutnya. Karena bahasa dan budaya kita itu adalah sebuah kekayaan Indonesia. Jadi teman-teman semua, sampai jumpa lagi bersama saya di video yang lain dan juga tentang bahasa dan budaya yang lain. Linguisters, bahasamu, kekayaanmu. Gitu. Aku nggak doyan kalau Kita makan guys. Kering gitu kan? Ya kan? Cuman kan orang Batak kan terkenal doya ini muter-muter kemana-mana. Nah, ke tanah karo namanya sendiri. Siapa gue masukin yang itu ya? Kok jangan?